Selamat malam. Sebelum kita masuk dalam ibadah malam Natal, kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menolong kami dengan tuntunan Roh-Nya yang kudus. Malam hari ini ya Bapa, kami akan bersama-sama menyambut sukacita Natal. Kami akan bersama-sama masuk dalam ibadah malam Natal pada malam hari ini. Tuhan tolong dan Tuhan tuntun sehingga acara ibadah Natal pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar, penuh dengan tuntunan dari Roh-Mu yang kudus. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang sungguh dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama masuk dalam ibadah malam Natal. Pada malam hari ini kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Tuhan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus kiranya ada pada kita semuanya. Amin. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Niko kudus dan mulia. Salam salam. Malam hari ini kita diajak untuk bergembira walaupun di tengah pandemi, tetapi kita tetap merasakan bahwa cinta kasih Tuhan begitu luar biasa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian kegembiraan kita, karena pada hari ini kita bersama diajak untuk mengingat kembali bahwa karya Allah di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus hadir menyapa dan memberikan kita keselamatan. Hai dunia, gembira. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya, pada malam hari ini hadir di dalam dunia, di dalam rupa manusia. Dia lahir untuk kita, dia lahir untuk menyelamatkan manusia. Dia mencintai dunia ini
sehingga dia berkenan untuk menjadi manusia yang kita sapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita bersama-sama akan mengucapkan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia tergelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggeram, Allah surga menyanyikannya. Daun gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Kita akan berdoa sebelum bersama membaca dan mengumpulkan akan kebenaran sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami akan bersama-sama membaca dan mengumpulkan akan kebenaran sabda-Mu terkait dengan kegembiraan Natal dan sukacita Natal di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuntun kami dengan Roh yang kudus sehingga kami boleh mengerti, memahami dan lebih melakukan firman di dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama Kristus Tuhan. Amin. Kita akan bersama membaca Alkitab kita. Kita akan bersama membuka Alkitab dan membacanya dari Injil menurut kesaksian Lukas pasal yang kedua, ayat pertama sampai yang ketujuh. Injil Tuhan menurut kesaksian Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang pertama. Demikianlah bacaan sabda Tuhan untuk kita semuanya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lambing dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan untuk kita semuanya, dan kita semua yang berbahagia adalah yang senantiasa membaca, menggumulkan dan melakukan firman di dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan.
Sukacita Natal kiranya ada bersama dengan kita dan senantiasa kita hadirkan. Kalau di tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi karya Tuhan, cinta kasih Tuhan senantiasa melimpah. Seperti tema kita pada malam hari ini di tengah-tengah ibadah malam Natal, yaitu Allah yang peduli dan sungguh mencintai dunia. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, Natal kita tahun ini akan menjadi sejarah yang akan selalu diingat sebagai Natal yang jauh dari kesan gemerlap dan pesta yang meriah. Bahkan Natal yang kerap menyerap energi dan emosi kita semua untuk mempersiapkannya supaya bisa menjadi sebuah perayaan, bisa menjadi ibadah, atau bahkan bisa menjadi pertunjukan yang luar biasa. Dan saat ini terasa sangat lain. Bahkan akan menjadi sangat kelabu di tengah-tengah pandemi yang kita sendiri belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Senyuman kita, gelak tawa kita yang senantiasa kita tunjukkan di tengah situasi Natal saat ini tidak bisa kita tunjukkan karena mungkin mulut kita senantiasa tertutup oleh masker, sehingga gemerlap lampu Natal, pujian yang menyenangkan hati, atau khotbah-khotbah yang terasa sangat lucu ketika kita tertawa tidak akan bisa terlihat. Natal 2020 ini sungguh merupakan Natal yang akan terus kita ingat sebagai Natal yang sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelum-sebelumnya, atau mungkin dengan Natal yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan makna Natal di tengah-tengah pandemi ini. Apakah Natal yang telah sekian kali kita lalui sungguh merupakan bentuk atau tiruan akan Natal yang terjadi 2000 tahun silam di Bethlehem? Atau jangan-jangan Natal yang pernah kita rayakan hanya sekedar menimbulkan atau mau menunjukkan seberapa hebat diri kita melalui parade kemewahan, pakaian bermerek kita, melalui kelesatan makanan yang disuguhkan, melalui kemeriahan acara Natal yang kita sajikan, atau kita hendak menunjukkan bahwa seberapa kayanya kita karena kita memberikan persembahan yang besar untuk mewujudkan Natalan yang spektakuler atau yang luar biasa. Sementara kalau kita melihat kembali kelahiran Allah di dalam rupa manusia Yesus, jauh dari kesan mewah, jauh dari kesan meriah, jauh dari kesan kaya, atau bahkan kesan spektakuler. Kelahirannya dalam situasi khas kehidupan masyarakat kelas bawah, kehidupan orang kecil, atau bahasa yang lebih politis, khas wong cilik. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini bisa menunjukkan kepada kita yang pertama bahwa ketaatan Maria dan Yusuf merupakan situasi di mana rakyat kecil taat terhadap penguasa. Kaisar Agustus memberikan perintah untuk melakukan cacah jiwa. Kemudian Maria dan Yusuf menempuh jarak lebih dari 100 km untuk melakukan cacah jiwa. Melakukan perjalanan dari Nazaret menuju ke Yudea, tempat asal Yusuf. Walau di dalam keadaan hamil tua, mereka harus tetap berani. Kita bisa melihat masyarakat kelas bawah seringkali menurut apa yang dikatakan oleh para penguasa. Kemudian yang kedua, kelahirannya bukan di kamar yang layak, tetapi tempat di mana hewan-hewan sering berada di tempat tersebut. Bahkan ketika Yesus lahir, ditaruh di palungan. Situasi yang jauh dari mewah, apalagi spektakuler.
Dua hal tersebut sejatinya memperlihatkan kepada kita bahwa Allah berpihak, Allah peduli, Allah mencintai dunia, Allah mencintai manusia yang menderita dan penuh dengan dosa. Allah mencintai kita, bahkan sekalipun kita adalah manusia yang hina. Sementara Natalan yang sudah pernah kita rayakan mulai bergeser, di mana kita dituntut untuk bisa memberikan kepuasan kepada yang hadir di acara Natalan, di ibadah Natal tersebut, atau bahkan memberi kepuasan kepada diri kita sendiri. Setahun sekali kok, harus meriah dan hebat dong. Ini untuk kemuliaan Allah loh. Sementara di luaran sana banyak yang bergumul dengan macam-macam penderitaan. Misalnya, belum habis masa Natal, kita sudah jengkel dengan bau badan tukang parkir di tempat parkir di mana kita merayakan Natal. Jengkel dengan makanan yang tidak sesuai dengan selera di saat acara Natal. Kesal dengan performa pengisi pujian karena banyak falsnya, atau bahkan menggunjing karena penampilan yang lebay dari peserta Natalan. Bahkan mungkin kesal dengan pengkhotbahnya karena tidak lucu dan dianggap tidak bisa berkhotbah. Natal yang adalah momen di mana kepedulian justru kita nampakkan, banyak sekali tidak terjadi. Di tengah pandemi ini situasinya berubah total. Justru menyadarkan banyak gereja untuk mau berbagi, untuk mau peduli di tengah situasi pandemi ini. Natal saat ini kita rayakan dengan penuh keprihatinan dan juga penuh dengan kepedulian. Walaupun di beberapa tempat juga masih kita bisa melihat ada banyak gereja dan anggota gereja yang menunjukkan keegoisan mereka. Mereka bisa tidak bisa harus Natalan dengan bentuk yang meriah dan besar-besaran, sehingga yang terjadi mereka mengabaikan protokol kesehatan yang ada. Situasi saat ini seharusnya menjadikan kita sadar bahwa kepedulian kita adalah sama dengan kepedulian dan cinta Allah bagi manusia. Ketika Allah merendahkan diri menjadi sama dengan manusia, bukan di dalam bentuk yang mewah dan luar biasa, tetapi di dalam wujud bayi yang tak berdaya, lahir di kandang domba, di dalam keluarga baru yang penuh dengan kesederhanaan. Kepedulian dan cinta kita akan apa yang dicintai Allah, yaitu dunia ini, bisa kita mulai dengan tidak gugu carpe diem, sewenang-wenang dan merasa paling hebat. Dunia saat ini membutuhkan kepedulian dan cinta kita supaya dunia ini bisa sehat kembali. Peduli pada keselamatan diri kita sendiri, peduli pada keselamatan orang lain, peduli pada keluarga melalui waktu berkualitas yang saat ini banyak tersedia. Peduli pada perkembangan anak kita, di mana kita juga bisa memantau anak-anak dalam belajar di rumah, membantu orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, dan betapa berharganya sebuah persekutuan yang didasarkan pada rasa tulus untuk sama-sama bertumbuh. Dan saat ini merupakan kerinduan kita bersama. Bapak Ibu, Allah peduli dan sungguh mencintai kita. Momen Natal di tengah pandemi ini mengingatkan kita bahwa Natal adalah peristiwa di mana Allah begitu peduli dan mencintai kita manusia yang lemah dan hina ini. Peristiwa Natal di tengah pandemi ini mengingatkan kita bahwa Allah sekali lagi begitu peduli mencintai kita semuanya. Marilah kita merenungkan kembali Allah yang begitu peduli dan mencintai dunia ini, dan sudah menjadikan kita pribadi-pribadi
yang layak untuk disebut sebagai anak-anaknya, yang layak untuk disebut sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan bentuk rasa syukur kita, mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan cinta, penuh kepedulian kepada sesama kita, kepada alam semesta ini. Atau jangan-jangan memang kita ini sungguh terlalu egois, sehingga Natal justru bukan momen atau peristiwa pewartaan cinta Allah, tetapi sudah kita geser menjadi warta keangkuhan dan kesombongan kita. Apa yang mau kita sombongkan? Disentil dengan COVID-19 saja, kita sudah berlimpungan dan tidak percaya. Ingatlah bahwa Allah sudah lebih peduli dan mencintai kita semua. Allah peduli dan mencintai dunia ini. Maka sudah selayaknya kita juga peduli dan mencintai, sama seperti Allah yang telah peduli dan mencintai dunia ini. Selamat Hari Natal. Kiranya di tengah pandemi ini kita semakin menghayati bahwa cinta kasih dan kepedulian Allah begitu besar kepada kita. Dan kita diajak untuk menghadirkan kepedulian dan kecintaan kita kepada sesama dan alam semesta ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Saat ini malaikat dan seluruh semesta menyanyikan kidung pujian karena Allah di dalam rupa manusia telah lahir di atas muka bumi ini yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji nama Tuhan kembali. Kita saudara beriman. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu karena Engkau boleh menuntut kami di dalam ibadah malam Natal ini. Biarlah cinta dan kepedulian yang Tuhan telah nyatakan bagi dunia ini juga boleh kami hadirkan di dalam laku hidup kami. Bagaimana kami diingatkan kembali bahwa momen Natal adalah momen di mana Allah begitu peduli pada dunia ini. Allah begitu mencintai dunia ini dan juga mencintai kami semuanya. Biarlah warta cinta kasih itu boleh kami hadirkan dalam hidup kami semua, melalui kepedulian kami, dengan tetap menggunakan masker, dengan tetap menjaga jarak, dengan tetap rajin mencuci tangan, dan
biarlah ini Tuhan sebagai warta kepedulian kami bagi semesta. Biarlah cinta kasih-Mu senantiasa hadir di dalam kehidupan kami semua. Bersama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan dan tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya senantiasa menuntun, menyertai, dan hadir di dalam kehidupan kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.